Oke, bayangin ini, sebuah negara yang identitasnya, sistem hukumnya, sampai arah geopolitiknya berubah total, nyaris cuman dalam semalam. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah momen historis yang benar-benar ngerubah wajah Timur Tengah secara permanen. Nah, biar lebih gampang ngikutinnya, mari kita lihat roadmap sejarahnya. Kita bakal mulai dari dekade 50-an pas era modernisasi, terus ngelewatin retakan pertama di tahun 53 gara-gara kudeta Mossadegh, lompat ke protes massal di akhir 70-an, sampai akhirnya meledak di revolusi 1979. Semua kejadian ini tuh nggak berdiri sendiri, tapi ibarat rantai yang saling tarik-menarik. Kita masuk ke bagian pertama, era Shah Pahlavi. Di bawah kepemimpinan Muhammad Reza Pahlavi, Iran bergerak ngebut banget menuju modernisasi. Mereka punya hubungan yang super erat sama Amerika Serikat, dan yang mungkin bikin kaget, Iran ini adalah salah satu negara muslim pertama yang secara resmi mengakui dan kerja bareng Israel, baik secara militer maupun ekonomi. Jadi mereka benar-benar ada di lingkaran inti aliansi Barat. Lanjut ke bagian 2, akar kekecewaan rakyat. Tapi di balik semua gemerlap dan kemewahan itu, ada luka lama yang nganga lebar. Tahun 1953, Perdana Menteri Muhammad Mossadegh digulingkan lewat kudeta. Buat rakyat Iran, ini bukan cuma sekedar ganti pemimpin. Ini tuh luka mendalam yang bikin mereka sadar kalau negara mereka, ya kayak udah bukan milik mereka lagi, tapi disetir sama kepentingan asing. Situasinya pelan-pelan berubah jadi kayak panci presto yang mau meledak. Cengkraman kekuasaan Syah makin kuat dan otoriter. Suara-suara rakyat dibungkam habis-habisan, sementara jurang antara elit penguasa yang hidup mewah sama masyarakat biasa makin lama makin lebar. Ketegangan ini terus numpuk dari hari ke hari, dorong negara ini pelan-pelan ke titik didih. Sekarang kita masuk ke bagian 3, pertarungan identitas. Fast forward ke akhir tahun 70-an dan meledaklah semuanya. Semua rasa frustrasi yang selama ini ditahan akhirnya tumpah ruah. Jutaan orang banjirin jalanan Teheran nuntut perubahan seketika. Skalanya tuh luar biasa gede, bener-bener mengubah jalanan ibu kota jadi lautan manusia yang tekanannya nggak mungkin bisa diabaikan gitu aja. Terus, di tengah semua kekacauan dan suara-suara perlawanan itu, muncul satu katalis utama, ulama Ruhollah Khomeini. Menariknya, dari pengasingan yang jauh di luar negeri, suaranya justru berhasil menggema dan nyatuin berbagai faksi perlawanan di dalam negeri. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Khomeini ngebingkai perlawanan ini bukan cuma soal minta reformasi politik atau ekonomi, tapi ini adalah pertarungan eksistensial, Barat melawan Islam, kekuasaan melawan keyakinan. Buat mereka yang turun ke jalan, ini udah jadi soal identitas terdalam mereka. Tapi, coba kita berhenti sebentar dan pikirin ini. Gimana ceritanya perubahan sebesar dan semasif ini bisa terjadi seolah-olah cuma dalam semalam? Gimana sebuah monarki yang udah mapan berdekade-dekade bisa lenyap begitu cepat? Dan ini bawa kita ke bagian 4, runtuhnya rezim. Tahun 1979 benar-benar ngubah segalanya. Ritmenya tuh gila-gilaan cepet, kayak efek domino yang jatuh beruntun. Pertama, rezim kerajaan ambruk total. Kedua, Syah terpaksa kabur ninggalin negaranya. Dan ketiga, Republik Islam resmi lahir. Seluruh tatanan yang lama dibongkar habis tanpa sisa. Dan ini ngasih gambaran visual yang kontras banget. Sebelum 79, mereka pakai sistem kerajaan dengan hukum bergaya barat. Setelah 79, langsung putar balik ke kekuasaan ulama dan penerapan hukum Islam. Arah negara berubah total. Bagian kelima, pergeseran geopolitik drastis. Efek guncangannya tuh nggak cuma berhenti di perbatasan Iran aja loh. Peta politik Timur Tengah bener-bener digambar ulang. Hubungan sama Israel diputus total saat itu juga. Malahan, kedutaan besar Israel di Teheran langsung diserahin ke pihak Palestina, jadi simbol perlawanan yang baru. Sekutu yang tadinya hangat dalam sekejap mata berubah jadi musuh bebuyutan. Kalau mau dirangkum, ini benar-benar pergerakan dari istana ke mimbar, dari sekutu jadi musuh. Peristiwa ini bukan cuma soal ganti siapa yang duduk di kursi presiden atau raja, tapi ini soal pembalikan takdir. Arah sejarah modern sukses ditulis ulang secara drastis. Sejak api revolusi itu menyala di Teheran, dunia nggak pernah sama lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana Gema dari tahun 1979 ini masih terus mendikte berita-berita utama dan konflik geopolitik yang kita baca sampai hari ini? Coba direnungkan.